Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binti Hoiriah. Di sini saya akan menerangkan materi 4, yaitu model-model penelitian agama sebagai ideologi dan doktrin. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani dan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu eidos yang artinya gagasan atau konsep dan logos yang berarti ilmu. Dalam arti luas, ideologi adalah pedoman normatif yang dipakai oleh seluruh kelompok sebagai dasar cita-cita, nilai dasar, dan keyakinan yang dijunjung tinggi. Tidak dapat dipungkiri bahwa ideologi pun dapat mengambil akar dari agama, misalnya liberalisme dan fundamentalisme. Liberalisme yang banyak memperoleh inspirasi dari reformasi agama Kristen yang dibawakan oleh Martin Luther pada abad ke-16. Fundamentalisme, agama yang dinyatakan memperoleh inspirasi dari kitab suci. Selain agama, ideologi pun ada yang berakar dari kondisi ekonomi, cara produksi manusia, penguasaan alat produksi, tujuan produksi, melahirkan sejumlah ideologi seperti kapitalisme dan komunisme. Kedua ideologi tersebut memiliki akar yang kuat dari kondisi ekonomi di Eropa pada tahun 1800-an. Dalam konteks definisi ideologi inilah, tanpa memandang sumber dari konsepsi ideologi, maka Islam adalah agama yang mempunyai kualifikasi sebagai ideologi dengan padanan dari arti kata mabda dalam konteks bahasa Arab. Syed Hussein Nasr berpendapat bahwa apabila ditelusuri seluruh dunia ini, maka hanya ada 3 ideologi, yaitu kapitalisme, sosialisme termasuk komunisme, dan Islam. Untuk mempermudah pemahaman mengenai ideologi, dapat digambarkan peta pengertian ideologi yang digunakan di dalam tulisan ini sebagai berikut. Terdapat kondisi nyata seputar agama, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kondisi-kondisi tersebut seluruhnya atau beberapa diserap oleh individu. Individu yang memperhatikan ini memiliki dimensi idiosinkratik atau latar belakang, yaitu ras, etnik, status sosial, status ekonomi, agama, budaya, aliran politik, pendidikan, dan pergaulan tertentu. Dimensi idiosinkratik ini mempengaruhi pemetaan yang ia lakukan terhadap kondisi-kondisi nyata tersebut. Pemetaan hasil pemikiran individu tersebut melahirkan ideologi. Lalu ideologi ini disebarkan individu, terutama kepada kelompok dan masyarakat yang mendukung atau berpotensi untuk digerakkan oleh ideologi tersebut. Ideologi ini digunakan untuk mengubah kondisi nyata sesuai tujuan dari ideologi yang bersangkutan. Proses pengetahuan menurut Plato tersebut sebagai berikut. Pengetahuan manusia itu dimulai dari alam ide murni yang disusun dalam konsep akal manusia, yang kemudian dikukuhkan dalam satuan kebendaan yang dianggap sebagai imitasi dari konsep idenya. Misalnya, lukisan dapat dianggap sebagai satuan kebendaan yang merupakan imitasi dari ide keindahan. Proses pengetahuan menurut Aristoteles sebagai berikut. Berdasarkan penggambaran di atas, maka bisa dikatakan bahwa ideologi menurut Aristoteles adalah ilmu tentang terbentuknya ide dalam benak manusia. Ide dalam benak manusia tersimpan dalam ingatan intelektual untuk dipanggil kembali dan dikenali pada masa mendatang. Jadi, pengetahuan manusia merupakan kumpulan ide-ide atau pola hubungan antara ide tersebut. Pola hubungan antar ide itu menghasilkan keputusan yang kemudian membentuk kesadaran. Oleh sebab itu, penting untuk menentukan kenyataan yang benar agar persepsi dan konsepsinya menjadi benar juga. Prinsip-prinsip ideologi. Prinsip-prinsip ideologi merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh suatu gagasan untuk menjadi sebuah ideologi. Seperti tujuan gagasan tersebut, ciri-ciri dan lingkup pemikiran dari gagasan yang dikembangkan.
Prinsip-prinsip ideologi dapat diartikan sebagai berikut. Pertama, nilai yang menentukan seluruh hidup manusia. Kedua, gagasan yang diatur dengan baik tentang manusia dan kehidupannya. Ketiga, kesepakatan bersama yang membuat nilai dasar masyarakat dalam suatu negara. Kemudian, membangkit kesadaran masyarakat akan kemerdekaan melawan penjajah. Terakhir, gabungan antara pandangan hidup yang merupakan nilai-nilai dari suatu bangsa serta dasar negara yang memiliki nilai-nilai falsafah yang menjadi pedoman hidup suatu bangsa. Ciri-ciri ideologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Dan yang kedua, mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup, yang dipelihara, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Adapun lingkup pemikiran dari ideologi terdapat 3 dimensi, yaitu dimensi realitas, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Dimensi realitas adalah nilai yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Dimensi idealisme. Ideologi itu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimensi fleksibilitas. Ideologi itu memberikan penyebaran, memelihara, dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu sehingga bersifat dinamis dan demokratis. Pengertian doktrin. Kata doktrin berasal dari Inggris doktrin yang berarti ajaran. Ada pula padanan kata doktrin yaitu dogma yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti opini atau kepercayaan. Istilah doktrin biasanya berhubungan dengan 2 hal. Pertama, sebagai penegasan suatu kebenaran atau truth, dan kedua, berkaitan dengan ajaran atau teaching. Sebagai doktrin. Doktrin agama adalah suatu akidah atau kepercayaan kepada Tuhan, suatu ikatan, kesadaran, dan penyembahan secara spiritual kepadanya. Berdasarkan dengan penyikapan agama, Sohn membedakan antara hakikat dan perwujudan agama. Hakikat kebenaran dalam agama-agama terletak pada tingkat esoteris yang hanya bisa diperoleh melalui pengetahuan metafisik. Adapun perwujudan kebenaran agama terletak pada tingkat pengetahuan teologis yang hanya dipahami dengan bahasa dogmatis. Dengan demikian, jelaslah bahwa kebenaran agama memiliki 2 pengertian, yaitu kebenaran tekstual atau wahyu, yakni kebenaran-kebenaran yang ada dalam kitab-kitab suci, dan kebenaran empirik, yakni keyakinan manusia beragama berdasarkan tekstual atau wahyu. Islam sebagai doktrin. Yang dimaksud dengan Islam sebagai doktrin di sini adalah memandang Islam sebagai wahyu Allah sebagaimana ajaran terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah yang diyakini kebenarannya dan bersifat mutlak. Doktrin Islam yang paling pokok adalah iman, Islam, dan ihsan atau yang disebut trilogi. Kata iman dari segi etimologi merupakan bentuk dari kata amana, yu'minu, imanan, yang berarti kepercayaan. Islam, secara harfiah kata Islam berasal dari bahasa Arab, yakni aslama, yuslimu, islaman, yang berarti keselamatan. Ihsan, dalam literatur Arab, kata ihsan berarti berbuat baik atau perbuatan baik. Bentuk-bentuk penyikapan doktrin. Terdapat 3 macam
relativisme, yaitu menganggap agamanya sendiri sebagai agama yang benar. Kedua, inklusivisme, yaitu memiliki sikap menerima dan toleran terhadap adanya tataran-tataran yang berbeda. Yang ketiga, pluralisme, yakni memiliki sikap menyamakan dan menyejajarkan semua kebenaran agama, sekalipun pada dasarnya memiliki perbedaan. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.